Karena memang ini pure cinta, bukan kalau orang-orang mungkin mikirnya wah ini harta nih, karena harta nih Dinar nih mau kayak gitu-gitu. Enggak, emang dari awal juga karena cinta. Dan sempet kayak ngejauh juga, aku sempet ngejauh, ada 3 kali aku ninggalin dia, cuman kan dia memang nyamperin aku terus gitu. Cuman ya apapun yang aku omongkan orang tidak akan percaya, udah capek aku juga ngomongnya iya kayak gitu. Tapi kan ini apa ya, bagian dari perjalanan hidup aku gitu. Kita loh yang nemenin dia dari susah ya kan, dari dia nggak punya apa-apa, dari benar-benar dari nol, ngekos bareng ya kan, sampai nggak punya motor, nggak punya mobil, benar-benar dari nol. Lahiran anak aja kita susah mau bayar yang kayak mana ya kan. Oh, aku tuh kemarin tuh sempet down drop, terus aku jual aja Instagram aku sama TikTok aku gitu. Ya memang mungkin apa ya, kadang-kadang ada di mana kita tuh wanita atau human atau manusia ada di mana titik kadang-kadang ada yang beneran jenuh, tapi kalau memang ada yang mau beli aku jual beneran. Tapi dengan harga 50M ya. Aku ya maksudnya tuh kalau dalam segi bisnis kayak gitu memang bisnis itu harus siap rugi sih gitu. Tapi kalau memang nggak mau belajar bisnis, ya si uang dari show menurut aku beliin ke barang buat manjain diri gitu. Nama aku hancur nih kayak gini. Dan aku lagi banyak show loh, ini bahaya loh. Kayak aku aja kemarin lagi show di Cirebon, di DM-in kayak misalkan si tempat shownya itu di DM-in emak-emak di, kamu kok mau sih ngundang Dinar kan pelakor gitu. Sempat menjadi perbincangan panas, hubungan asmara antara Dinar Candy dengan Koh Apex kini kembali mencuat. Ia baru-baru ini pengusaha tongkang asal Jambi itu turut memamerkan sejumlah potret kebersamaannya dengan Dinar, yang mana keduanya tengah menjalani liburan bersama di Pulau Dewata, Bali. Dalam unggahan yang dibagikan terlihat Dinar Candy tengah menggendong serta bermain dengan kedua anak Koh Apex. Tidak ada satu kalimat pun tertulis dalam unggahan tersebut. Namun banyak sekali netizen yang menyinggung soal perkataan Dinar yang sempat menyangkal terkait kedekatannya dengan Koh Apex. Dan dikala hujatan menerpa, Dinar Candy justru semakin menunjukkan keseriusannya dengan Koh Apex. Terbukti hal itu mencuat setelah disc joki berusia 30 tahun itu rela menjual akun Instagramnya yang diduga demi memenuhi permintaan dari Koh Apex. Lantas, seperti apa klarifikasi Dinar mengenai hal tersebut? Benarkah hal itu dilakukan oleh Dinar karena dirinya sudah mendapatkan sosok lelaki yang pas dengan pilihan hatinya, hingga rela melepas atribut ketenarannya demi fokus membahagiakan suaminya kelak? No comment lah kalau itu. Maksud aku tuh ya lihat aja ke depannya seperti apa. Karena menurut aku sih ini tuh aku anggap sebagai perjalanan hidup aku. Kadang-kadang ada yang pahit, kadang-kadang ada yang manis. Kalau ini tuh sulit banget gitu ya kan. Karena memang ini pure cinta, bukan kalau orang-orang mungkin mikirnya wah ini harta nih, karena harta nih Dinar nih mau kayak gitu-gitu. Enggak, emang dari awal juga karena cinta. Dan sempet kayak ngejauh juga, aku sempet ngejauh, ada 3 kali aku ninggalin dia, cuman kan dia memang nyamperin aku terus gitu. Cuman ya apapun yang aku omongkan orang tidak akan percaya, udah capek aku juga ngomongnya iya kayak gitu. Tapi kan ini apa ya, bagian dari perjalanan hidup aku gitu. Sedih sih, sedih itu dalam arti kata kayak kita loh yang nemenin dia dari susah ya kan, dari dia nggak punya apa-apa, dari benar-benar dari nol, ngekos bareng ya kan, sampai nggak punya motor, nggak punya mobil, benar-benar dari nol. Lahiran anak aja kita susah mau bayar yang kayak mana ya kan. Kalau dibilangnya sekarang keluarganya kaya, keluarganya banyak uang, keluarganya nggak pernah bantu kita. Memang aku agak sedikit kena apa ya, mental healthy gara-gara kemarin ada bulian cacian lah kayak gitu, gara-gara tersangkut masalah cinta gitu ya kan. Nah aku tuh pengen berhenti dulu sebenarnya tadinya dari sosmed. Pas aku lihat jadwal aku, kenapa ada nge-DJ ke Malaysia, kenapa ada ke Singapura,
aku uploadnya gimana promo mereka ya kan kayak gitu. Ya udah deh aku upload lagi aja gitu. Tadinya aku mau stop dulu, kayak udah upload itu aku mau stop tuh, maksudnya sebulan itu hilang gitu. Itu kok aku masih ada jadwal ya, aku sampai Maret tuh udah ada schedule gitu. Jadi aku ya udahlah upload lagi lah, cuek aja. Sebenarnya mental healthy kadang-kadang kita tuh harus mungkin istirahat dulu kali ya, harus istirahat dulu kayak gitu. Maksudnya kan kalau istirahat dulu sambil ada orang yang beli kan keren gitu. Aku kan bisa foya-foya dengan uang itu gitu. Oh aku tuh kemarin tuh sempet down drop, terus aku jual aja Instagram aku sama TikTok aku gitu. Ya memang mungkin apa ya, kadang-kadang ada di mana kita tuh wanita atau human atau manusia ada di mana titik kadang-kadang ada yang beneran jenuh. Tapi kalau memang ada yang mau beli, aku jual beneran. Tapi dengan harga 50M ya. Tapi sebenarnya gini loh, kalau Instagram aku tuh kalau dikelola itu tuh kayak per upload aja, kayak kalau per endorse, per upload produk itu 50 juta loh. Kalau di maintenance ya, karena misalkan bikin video-video kocak lucu karena atau nggak harus video seksi, karena aku suka ngupload video-video seksi karena buat market DJ. Sebenarnya kalau video lucu itu di akun aku tuh viewsnya gede banget, dan biasanya kalau video lucu itu menarik apa sih namanya tuh ya, menarik produk atau endorsement tinggi. Cuma aku memang tidak lagi main di ranah sana karena aku lagi nge-DJ. Kayak kemarin juga baru pulang dari Singapura dan Malaysia abis nge-DJ gitu, dan terus aku dapat nominasi ranking Asia lagi, ranking 5 DJ-nya. Jadi ada beberapa negara yang deket aku nge-DJ di sana, kayak Kamboja, Thailand kayak gitu-gitu, nge-DJ lagi gitu. Jadi memang marketnya memang enggak, kok Dinar suka joget-joget seksi sih? Karena memang marketnya tuh kayak gimana ya, kalau per DJ-an tuh ya lucu aja gitu, kayak pakai baju misalkan karakter, terus kita pose-pose pakai lagu-lagu luar kayak gitu-gitu sih. Karena susah, ini tuh udah jadi budaya kita ya, kayak gini tuh misalkan orang lain ada masalah kan memang kayak saling memihak satu sama lain. Aku udah tahu sih, maksudnya tuh ini resiko jadi punya followers atau jadi seleb di Indo kayak gitu, harus siap mental kayak gitu. Cuman ya kemarin mungkin apa ya, banyak tekanan yang aku rasakan, jadi agak down dikit lah gitu. Tapi aku bakal lupakan itu dengan tur-tur DJ aku lah kayak gitu sekarang. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gua kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Beredarnya foto Dinar Candy yang tengah berlibur bersama Koh Apex seolah mengingatkan kita pada permasalahan yang sempat heboh terkait hubungan terlarangnya. Puncaknya di mana kala itu istri sah dari Koh Apex, Ayu Soraya, resmi melaporkan Dinar ke Polda Jambi atas dugaan perzinahan bersama suaminya itu. Lambat laun kasus itu terproses. Tepat pada 5 Desember 2023 lalu, Dinar untuk pertama kalinya menjalani pemeriksaan atas laporan yang diajukan oleh Ayu Soraya. Namun, sejak hal itu dilakukan, hingga kini Dinar Candy tak ingin menggembar-gemborkan terkait pemeriksaan tersebut. Karena aku udah ngelapor juga, jadi aku ikutin proses dari polisi Jambi dulu, Polda Jambi. Aduh, itu ya, tapi ya terserah sih, maksudnya tuh setiap orang punya hak masing-masing buat ngelaporin. Kalau dibilang pelakor cowoknya sama aku lah, iya nggak sih? Maksudnya tuh nggak logika. Maksudnya terus aja aku dicecar pelakor lah, cowoknya sama gua enggak gitu. Kan ini terus-terusan aku dicecar kayak gitu. Aku nggak suka lah. Del itu aku juga nggak ketemu tiap hari, ya nggak sih? Aku nggak ketemu tiap hari. Aku kerja terus keluar kota. Lah gimana aku harus jadi pelakor lah? Aku harus, kalau jadi pelakor aku nyimpen cowok itu gitu loh di rumah aku. Ya kan ini enggak. Aku di rumah aja sendiri aja deh. Dua minggu ini. Lewat apa itu? Lewat chat kah, DM kah, dari Islam bukan? Lewat DM. Cuman aku tuh waktu itu bilangnya nggak tahu, bukan aku nggak tahu
Koapek itu. Aku nggak tahu apa-apa maksudnya tuh, bentar nih. Aku kan langsung nyerang cowoknya, maksudnya dikelirin dong, ini apa maksudnya? Kena lah. Aku yang diserang, harusnya di sana dulu lah, mungkin ditanya cowoknya. Udah nyamperin, ngasih kado spesial juga. Berarti harus udah ada artinya dong hubungannya gitu ya, Teh? Iya. Dan ini ada beberapa foto antara Koapek dengan Ayu yang bisa dijadikan petunjuk dalam hal ini gitu. Jadi jangan sampai bahwa pelakor jadi korban gitu. Bisa aku menghindar ya, karena memang itu ada bukti video call juga kan. Dibilangnya kan VCS, lo bukan VCS, itu video call biasa. Aku tuh nggak boleh lari dari pandangannya dia. Misalkan aku lagi show, dia tuh video call sampai aku tidur. Jadi HP dia aja nyala sampai nanti besok bangun pagi lagi, ngerti nggak? Jadi simple, jadi itu, dan itu 24 jam. Terus aku harus curiga dia dari mana? Nggak ada yang harus aku curigain dari dia. Oke. Kak, 4 orang itu boleh maksudnya siapa yang dilaporin tadi? Ya, tiktokers lah, apalah itu yang terus-terusan dia yang menyebarkan lah. Kan itu kena mau digimanain juga kayak gitu. Sebenarnya aku nggak mau sih, kayak aku juga lagi tour, lagi kemana-mana, masa aku harus berurusan kayak gini, maksudnya males lah gitu. Mudah-mudahan Polda Jambi melakukan penyidikan secara objektif gitu. Aku kalau datang ya datang aja. Udah koordinasi sama lawyer aku, ya kalau dipanggil kita datang aja Dinar. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi.com. Belum habis drama permasalahan yang harus dialami oleh Dinar Candy setelah dicap sebagai pelakor, kini wanita kelahiran Bandung itu juga harus merasakan sebuah nelangsa setelah dirinya kehilangan sebagian job dampak dari hebohnya pemberitaan miring tentang dirinya. Tidak hanya itu, Dinar bahkan sering mendapat tawaran drama rekayasa sosial dari sejumlah bos-bos pengusaha demi mendompleng popularitas di sosial media dari citra pelakornya yang sedang ramai diperbincangkan. Tak main-main, tawaran yang datang bahkan sampai bernilai miliaran rupiah. Hanya sekedar pansos, bahkan ada juga yang menawarkan hanya berakting di sosial media, berpura-pura menjadi istri simpanan. Kayak gini, wah nama aku hancur nih kayak gini. Dan aku lagi banyak show loh, ini bahaya loh. Kayak aku aja kemarin lagi show di Cirebon, di DM-in, kayak misalkan si tempat shownya itu di DM-in emak-emak kamu kok mau sih ngundang Dinar kan pelakor, jangan dong ngundang Dinar gitu-gitu. Sampai segitunya, cuman memang kalau di marketnya aku, di dunia perdijian itu tidak ngaruh sama sekali. Karena kan kalau masa kita tuh crowdnya crowd party ya, maksudnya bukan crowd gosip gitu, jadi mereka nggak ikut-ikutan. Jadi kan aku ada lagi bikin usaha juga, ada beberapa investor nge-cancel, ini miliaran loh beneran, nge-cancel buat berinvest di usaha yang aku lagi jalanin, dan itu nilainya miliaran rupiah. Terus aku kayak, oh ya udah, bukan jalannya. Akhirnya aku talangin dulu pakai duit pribadi yang harusnya itu dibeli sama investor tersebut kayak gitu. Akhirnya aku talangin dulu. Tapi aku ya udahlah, aku pasrahin dulu. Tapi ya aku tetap dalam usaha itu ya, tetap berjuang gitu. Aku nggak mundur dari usaha itu juga ya. Cuman ya pasti ada beberapa brand yang ngaruh, tapi ya udahlah, aku udah, maksud tuh kayak walaupun sebenarnya ini udah ke materi ya, tapi aku berusaha mengikhlaskan kayak, oh ya Allah, kalau aku suruh istirahat dulu ya udah nggak apa-apa. Aku ya maksudnya tuh kalau dalam segi bisnis kayak gitu, memang bisnis itu harus siap rugi sih gitu. Tapi kalau memang nggak mau belajar bisnis, ya si uang dari show menurut aku beliin ke barang buat manjain diri gitu. Kalau yang ngajak settingan ke aku tuh banyak banget loh pengusaha dari luar kota gara-gara kasus ini. Kayak misalkan, mau dong naikin perusahaan aku, Dinar bisa nggak ya dibayar? Misalkan ada yang nitipin ke videografer aku, ke si asisten aku. Ada juga dari orang lain kayak, berapa sih kalau settingan kayak gitu? Disangka settingan aku kayak gitu. Ini kan kasusnya memang beneran terjadi. Kalau settingan kan kelihatan pasti kayak gitu. Kalau ini kan memang ada pihak lawan ya kayak gitu. Kayak, bisa nggak sih Dinar kayak
pura-pura jadi pacar kayak dibayar berapa coba gitu. Maksudnya biar ninggalin kasus ini, biar ke dia. Ya nggak bisa gitu juga, nggak segampang itu. Malah yang ada kan takutnya aku disangka playgirl lah, tukang main cowok lah, apalah gitu kan. Kasus ini juga menurut aku sih udah berat buat aku gitu. Jadi aku nggak main-main kesana. Kalau mau ngasih kerjaan, undang aku sebagai DJ atau sebagai apa gitu kesana, atau suruh nyanyi lah, bisa lah, nyanyi dipaksain gitu kan. Kayak gitu. Tapi kalau buat settingan enggak lah, udah apa ya, udah panas kuping aku, udah nggak kuat dengan bulian yang sekarang juga gitu. Ya itu banyak yang nggak aku lakukan, dia tuduhkan. Padahal kayak gini ya, contohnya kayak membuli dia masalah nafkah. Aku nggak sejauh itu, dan aku juga perlu kalian ketahui, kita harus jujur-jujuran di sini. Ya aku juga nggak dapat uang bulanan juga kayak gitu. Maksudnya kan ini kan orang-orang udah pikirnya tuh jauh banget kan. Sebenarnya jadi itu tuh kayak yang aku lihat menerka dan di apa ya? Jadi menerka-nerka terus dikatakan sebenarnya nggak boleh loh. Ini kan maksudnya tuh jatuhnya bisa pidana juga kayak gitu. Maksud aku dari kemarin juga aku kan diem karena kalau saling serang aku takut kena juga. Maksudnya secara pencemaran nama baik dan segala macam kayak gitu. Tapi kalau menurut aku sih apa yang di podcast itu menurut aku 70%-nya itu aku nggak melakukan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.